Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sebelum kita akan memulai ibadah kedua pada pagi ini, dengan segala hormat kami mohon kepada anggota jemaat yang masih berada di belakang untuk maju ke depan dan mengisi tempat duduk yang masih tersedia. Dengan hormat disilakan. Bersama dengan pendeta Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah dalam persekutuan jemaat di Oret Labora. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan pada ibadah kedua ini akan dilaksanakan pertukaran pelayan, dan Bapak Pendeta yang akan melayani pada ibadah kedua pagi ini yaitu Bapak Yotam Lut TH STH. Untuk itu mari Bapak Ibu dengan hati dan iman percaya kita, mari kita beribadah kepadanya yang begitu memperhatikan kita dengan segala mada syukur dan pujian yang tulus hati. Saya undang bangkit berdiri. Kita sambut dengan nyanyian NKB 3 ayat 1 hingga ayat 3. Terpujilah Allah. Sehingga diberilah putranya
Tahbisan ibadah. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadat ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sedang jemaat, kita akan masuk pada puji-pujian, dan puji-pujian ini kita akan membaca Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang 9 secara responsorial atau secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara membaca ayat yang genap. Mazmur 145 ayat pertama hingga ayatnya yang 9. Lembaga Alkitab memberi judul Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Rajaku, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih, menjaga sabar dan besar kasih setia. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita sambut puji-pujian dengan Kidung Jemaat 7 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita melakukan kesalahan dan dosa melawan kehendak Tuhan. Saat ini, sambil menatap ke dalam diri masing-masing, marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah dengan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan kidung pujian KJ 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri untuk amanat hidup baru. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru seperti tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-35. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu.
janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Kita sambut dengan KJ 303 ayat yang pertama. Sungguh indah kabar mulia. Saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita pada hari ini. Dan untuk persembahan syukur hari ini ada waskom kasih yang diperuntukkan bagi panitia Natal Jemaat Oret Labora tahun 2023. Sebelum kita membawa persembahan syukur, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami, serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Kita sambut dengan NKB 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari
Sidang jemaat untuk pengakuan iman saya undang bangkit berdiri. Marilah dengan segala orang percaya dari segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melandasi seluruh persekutuan kita atau ibadah pada saat ini. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita untuk berdoa mohon kekuatan dan penerangan Roh Kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Engkau agung dan besar kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau tidak menciptakan kami lalu meninggalkan kami, tetapi Tuhan menciptakan kami, menyelamatkan dan memelihara kehidupan kami. Saat inilah kami datang menaikkan pujian dan sembah. Bertahtalah atas setiap pujian dan sembah kami, sehingga menjadi persembahan hidup, kudus dan berbau harum di hadirat Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang akan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan hidup kami. Namun sebelumnya kami mohon Roh Kudus Tuhan berkuasa atas pikiran kami, atas hati dan hidup kami, supaya ketika sabdamu diberitakan hati kami menjadi tanah yang subur, di mana sabda Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam setiap kegiatan, aktivitas, kerja dan karya kami. Jauhkan iblis, kejahatan, kegelapan, dan biar otoritas kuasa Tuhan yang berkuasa dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Bersabdalah kepada kami sekalian ya Bapa, karena kami selia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup, kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami, kuduskan, datanglah, jadilah kehendak, berikanlah kami makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih diberi waktu, kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk bersama hadir menjawab panggilan ilahi Tuhan untuk datang di rumah yang kudus, memuji, menyembah dan memuliakan Dia. Dan saat ini kita akan melandasi ibadah kita atau persekutuan kita dengan sabdanya yang akan menjadi penuntun hidup kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan di bumi ini. Adapun berita firman Tuhan terambil dari Kitab Kejadian pasal 18. Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi Kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca dari mimbar ini dan sidang jemaat menyimak. Allah mengulangi perjanjian, menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku.
Jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampauhi hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Amin. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana suatu kehidupan kekristenan bisa tetap bertahan dalam pertumbuhan ketika berada dalam kondisi kemustahilan? Ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Tetapi pada tataran kehidupan real dan nyata, ketika diperhadapkan dengan konteks kehidupan yang mustahil, di situ banyak yang gagal. Ada seorang majelis jemaat yang datang ke pastori. Lalu dia datang curhat dan mengatakan akan mengundurkan diri dari kemajelisan. Dengan alasan, sebelum jadi majelis, semua persoalan seberat apapun sangat mudah dia selesaikan. Tetapi ketika dia menjadi majelis, dalam pengharapannya bahwa akan semakin mudah menyelesaikan persoalan hidupnya. Tetapi yang terjadi berbanding terbalik. Justru persoalan kecil menarik dia pada pusaran masalah besar dan tidak bisa diselesaikan semudah itu. Yang terjadi adalah dia terpuruk. Sehingga ketika bercakap dengan istrinya, mereka memutuskan bahwa penyebab dari semuanya ini karena Anda menjadi majelis. Wah, sangat luar biasa. Mudah-mudahan jemaat Orel tidak ada seperti itu, mengkambing hitamkan tanggung jawab pelayanan untuk mencapai ambisi keluarga pribadinya. Itu terjadi, saudara. Lalu sedikit saya sampaikan kepada dia, Pak, saya pikir kita sekolah naik kelas 1 ke kelas 2, soalnya pasti gampang kan Pak? Tapi naik kelas 1 SMP, naik kelas 6 sampai ke kelas 1 SMP pasti juga sulit. Setiap kelas yang kita akan naiki pasti sulit soalnya. Tidak ada yang mudah. Kalau Bapak mau mundur dari kemajelisan, lebih baik begini aja Pak. Karena Bapak mau menghindari dari persoalan ya. Menurut saya,
Kita akan terhindar dari persoalan ketika kita gali 1x2 tanah. Kita masuk, saya bilang sama bapak itu masuk ke dalam, suruh istri dia timbun. Selesai masalah. Mati maksud saya. Tapi selama bapak masih ada di dunia ini, pasti persoalan silih berganti. Karena dia akan berjalan bersama. Hanya bagaimana kita menangkap, merespon, dan menjawab persoalan yang datang dalam hidup kita. Lalu setelah itu saya isi beliau, dan puji Tuhan sekejap di situ dia berubah. Makasih Pak Pendeta, saya kuat. Saya akan menyelesaikan periode ini dan tidak akan mengundurkan diri. Dan setelah itu saudara, dia semakin dan semakin. Dan semua persoalan yang dia khawatirkan akan menghimpit hidupnya terus-menerus menjadi kenyataan. Dia jadi berkat. Dan dia akhirnya bersaksi ketika menyelesaikan periode itu. Terima kasih Pak Pendeta. Semua persoalan setelah itu justru jadi berkat. Nah, itulah Kristen, saudara. Persoalan bisa jadi berkat. Bukan persoalan jadi sandungan buat hidup Kristen. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, Abraham dalam teks pembacaan kita sebenarnya berada dalam situasi yang terpuruk sebenarnya. Sekalipun dia adalah bapa orang beriman. Konteks teks pasal 18 ini ada di pasal 17. Baru saja Tuhan menampakkan kepada Abraham dan memberikan janji bahwa keturunan mula dari Sarah yang akan menjadi ahli waris, penerima anugerah. Setelah berita ini sampai kepada Abraham, maka pertama-tama bukan Sarah yang kuat, bahkan bukan Sarah yang tidak percaya, tetapi Abraham yang berada dalam pusaran pergumulan. Karena dia menangkap dan merespon firman Tuhan itu dengan akal dan pikirannya. Dia respon dengan akal dan pikirannya. Sehingga dalam hatinya penuh pergumulan, mana mungkin. Usianya pada saat itu 99 tahun. Tahun depan 100 tahun. Mana mungkin di usia 100 tahun saya masih punya anak. Karena itu dia sorong Ismail. Tapi Tuhan mengatakan bukan Ismail. Walaupun Ismail karena engkau aku akan jadikan juga bangsa besar. Tapi ahli waris dari anugerah, dari keselamatan itu adalah anakmu dari Sarah. Tapi tahu enggak Abraham? Dia mencoba merespon dengan akalnya. Sehingga dia berada pada titik di mana ketidakpercayaan. Mana mungkin. Ketika berada pada situasi seperti ini, maka dia dalam perenungan yang panjang. Sehingga di pasal 18 Tuhan kembali mengutus 3 malaikatnya. Untuk datang memberikan keyakinan karena Tuhan tahu bahwa dia tidak mungkin lepas Abraham dalam konteks seperti ini. Tuhan mau Abraham betul-betul yakin akan firman Tuhan. Betul-betul merespon firman Tuhan dengan pikiran Kristus. Dengan pikiran Tuhan, bukan pikiran manusiawinya. Tuhan sangat mengasihi Abraham kala itu. Sehingga Abraham ketika dia merenung dalam satu konteks, maka datanglah Tuhan melalui 3 malaikat tersebut. Untuk menguatkan kembali perjanjian itu. Tujuannya agar Abraham percaya. Walaupun di teks ini, ayat pasal 18, Abraham sudah percaya. Tetapi Sarah yang gagal. Sarah yang menertawakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika berada dalam konteks kehidupan seperti ini, kadang kita juga sering bergumul atau berada dalam pusaran pergumulan. Kok saya pikir saya sudah berdoa. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya sakit? Saya sudah berdoa, kenapa saya celaka? Karena ada banyak orang Kristen berpendapat bahwa mengikut Tuhan kayak kita di jalan tol. Tidak ada persoalan, Yesus akan singkirkan semua persoalan. Tetapi manakala kita dibenturkan dengan persoalan, dari apa yang kita harapkan tidak terjadi, maka kadang kita bergumul. Makanya tadi dalam pengantar, majelis tersebut mengatakan, justru menjadi majelis kacau hidupnya. Kambing hitamkan tugas pelayanan kemajelisan. Ini karena dia tidak sanggup. Yang dia pikirkan jadi majelis enak hidupnya. Yang dipikirkan jadi majelis tidak pikul salib. Jadi majelis nggak ada persoalan. Tetapi kenyataannya jadi majelis semakin banyak persoalan. Itu yang dia bisa terima. Dan ada banyak orang Kristen seperti itu juga. Dalam kehidupan kita. Ketika kita berada pada konteks tidak sesuai yang kita harapkan dalam kita mengiring Kristus.
Kadang-kadang di sana kita gagal. Pada tataran ini, kadang kita gagal. Dan kita tinggalkan. Dan tidak menjadi berkat, tapi jadi sandungan. Ingat pendeta Yahya Waloni katanya. Pendeta Yahya Waloni gitu kan. Katanya mencetak semua pendeta di Indonesia. Tetapi ketika berada pada titik ini, gagal saudara. Malah dia kembali menghujat Roh Kudus. Ada banyak kita temukan. Di mana kita berada, dia kuat. Ada guru sekolah minggu. Sangat setia menjadi guru sekolah minggu. Sangat luar biasa pengajarannya tentang firman Tuhan kepada sekolah minggu. Tapi pada tataran dia diperhadapkan dengan menikah, harus menikah. Dan pasangannya bukan orang Kristen. Tidak ada pilihan, dia tinggalkan guru sekolah minggunya. Bahkan tinggalkan Yesus dan pergi mengikuti laki-laki. Banyak yang gagal pada tataran ini. Karena itu hari ini saya mengajak kita untuk belajar. Bagaimana hidup tetap bertumbuh, tetap berbuah di dalam Kristus di tengah kemustahilan. Di tengah situasi yang tidak kita harapkan. Bagaimana kita bisa jadi berkat di sana? Bagaimana kita masih hidup mengiring Kristus pada konteks itu? Bagaimana kita bisa mengiring Kristus di tengah penganiayaan, di tengah penghinaan, di tengah kekacauan? Lingkungan di mana kita berada. Bagaimana itu saudara? Bagaimana kita tidak menangis ketika anak kita dihina, dibully di sekolah? Seorang ibu datang di pastori, menangis saudara. Saya bilang, kenapa bu? Anak saya dibully dan dia tidak mau sekolah lagi. Di sekolah itu. Karena tiap hari dia dibully oleh temannya, kau itu najis, kafir. Di usia yang SD kelas 5. Saya mau pindahkan tapi 3 kilo, saya tidak punya kendaraan Pak Pendeta, bagaimana? Anak saya tidak mau sekolah di situ lagi. Dia menangis. Nggak usah menangis. Kasih tahu anakmu, kalau mau pintar makan babi. Dia kasih tahu di sana. Kalau perlu kampanyekan di sekolah itu. Kalau mau pintar makan babi. Jangan menangis. Nggak bisa kita lari saudara. Dalam situasi begini kita tetap kuat, tetap jadi berkat, bagaimana caranya? Nah ini kita belajar hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, dari pembacaan kita pasal 18 kita belajar 3 hal dari Abraham. Yang pertama adalah bagaimana hidup kita tetap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Kristus. Dalam konteks kemustahilan atau dalam konteks yang sangat tidak kita suka. Adalah pertama, iman. Pelihara iman. Kita semua yang hadir di sini pasti beriman kepada Yesus. Kalau saudara tidak beriman kepada Yesus, maka saudara tidak akan duduk di sini. Pasti saudara akan merasa rugi datang duduk di sini. Lebih baik kita tinggal di sana dengan bisnis dan lain sebagainya, dapat uang banyak. Di sini malah kita beri uang untuk pekerjaan Tuhan. Bagi orang Kristen yang tidak tuntas Kristennya atau yang gagal Kristennya, gagal paham Kristennya, dia akan menganggap bahwa ibadah di gereja adalah pemborosan atau kerugian. Tetapi bagi anak Tuhan yang Kristennya betul-betul sudah diubahkan, maka dia akan mengatakan bahwa ibadah di gereja penuh dengan janji Tuhan, sehingga tidak ada istilah rugi. Saya kemarin dipanggil untuk pembinaan pergi di salah satu jemaat. Saya tanya mereka, adakah ibu-ibu yang enggan untuk mematikan HP pada saat ibadah? Adakah ibu-ibu yang merasa rugi tidak matikan HP pada saat ibadah, berhubungan vertikal dengan Tuhan? Kan kita ibadah ini sedang membangun hubungan vertikal dengan Tuhan kan? Jadi HP itu kan hubungan horizontal, gitu kan, dengan sesama. Saya bimbing ibu-ibu. Lalu saya ambil satu kesaksian tahun 90-an. Ada seorang yang punya toko di tahun 90-an itu, salah satu toko besar di Kendari, yang menutup tokonya dari jam 7 sampai jam 5 sore. Saudara tahu dia bersaksi berapa kerugiannya? Kerugian bersihnya 30 juta pada zaman itu, tahun 90. Lalu orang bertanya, apakah Bapak tidak rugi? Menutup tokonya dan hidup dan pergi beribadah hari Minggu, setelah itu acara keluarganya, nanti jam 5 sore baru dibuka. Tidak rugikah Anda buang itu uang 30 juta? Bilang tidak, saya dapat lebih banyak. Karena pada saat itu dari jam 7 sampai jam 5 sore saya lagi konsentrasi dengan Tuhan. Saya lagi diisi oleh Tuhan dengan berkat-berkatnya. Sehingga saya merasakan saya mendapat lebih banyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Iman menutupi segala sesuatu. Iman akan membuat kita hidup dalam kemustahilan. Konteks kemustahilan dunia. Dan kita tetap bertahan untuk tetap jadi berkat. Karena itu saudara-saudara, peliharalah iman kita. Bagaimana cara kita memelihara iman? Supaya kita melihat Tuhan besar dalam hidup kita. Bagaimana kita pelihara iman kita supaya kita tahu bahwa janji Tuhan akan nyata dan tepat. Itu penting. Kalau kita gagal memahami tentang iman Kristen,
dan menghidupinya, maka kita juga akan gagal untuk menempatkan Tuhan dalam hidup kita tepat seperti apa adanya, dan akan gagal untuk menangkap janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan melihat di depan kegagalan demi kegagalan. Tapi bagi orang yang memelihara imannya, akan melihat bahwa di balik persoalan dan pergumulan ada janji Tuhan, ada emas yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu saudara-saudara, bagaimana cara kita pelihara iman kita kepada Kristus, supaya kita tetap bertahan dalam segala kondisi apapun. Yang pertama, merindukan Tuhan. Saya tanya saudara, apakah saudara-saudara merindukan Tuhan dalam hidupmu? Sama seperti kita merindukan nasi pada saat lapar. Apakah Tuhan kita rindukan dalam hidup kita? Karena banyak orang Kristen, nanti dia ingat Tuhan kalau hari Minggu. Atau nanti dia ingat Tuhan kalau hari Natal atau Paskah. Apakah kita merindukan Tuhan hari lepas hari dalam seluruh hidup kita? Begitu bangun pagi, yang pertama kita ingat Tuhan. Merindukan Tuhan. Itu pertanyaan ada, kita bisa jawab masing-masing, saudara. Yang kedua, bagaimana kita pelihara iman? Apakah kita merindukan Taurat Tuhan? Tadi merindukan untuk selalu berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Merindukan Taurat Tuhan seperti Mazmur pasal 1, ayat 1-2. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah kita punya kerinduan untuk merenungkan Taurat Tuhan? Saya tidak kampanyekan saudara, ada aplikasi yang sangat bagus sekarang. Kalau bisa di-download ya anak-anak Tuhan, yaitu Big Bible ya, ada Big Bible. Karena kalau kita download itu, ketika kita buka HP kita langsung keluar ayat Alkitab. Jadi tidak ada, kalau kecuali anak Tuhan yang tidak merindukan firman Tuhan untuk tidak bisa baca. Tapi kalau kita begitu hidupkan, begitu bangun pagi hidupkan itu HP, dia muncul di layar itu adalah ayat-ayat Alkitab. Tinggal kita mau nyambung, mau baca satu pasal dalam satu hari, atau 2 pasal atau 3 pasal. Gitu. Kita tidak cari lagi Alkitab di dalam itu, langsung dia muncul sendiri. Di download itu. Untuk mengajar kita dan melatih kita untuk merindukan Taurat Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, bagaimana memelihara iman? Apakah kita merindukan doa atau hidup dalam doa? Sebagaimana Bapak Gereja berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup. Berarti kalau enggak berdoa kita mati, saudara. Itu yang ketiga, hidup dalam doa. Selalu berdoa. Bagaimana kehidupan doa saudara? Berapa kali kita berdoa dalam satu hari? Berapa kali? Ya, kita jawab sendiri. Saya hanya tuntun saudara untuk mengambil keputusan. Berapa kali kita berdoa? Sampai di mana kita betul-betul menjadikan doa itu sebagai alat dan sarana yang sangat vital untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan. Itu penting. Ketiga, yang berikutnya, bagaimana kita merespon pikiran Tuhan dengan pikiran Kristus. Mengkuduskan pikiran kita dan hati kita, karakter kita dengan pikiran karakter Kristus. Itu penting karena kalau pikiran manusia kita bawa ke gereja ini, saya khotbah, pendeta siapapun, majelis siapapun yang khotbah, kita akan menangkapnya dengan pikiran manusia, membawa firman Tuhan itu pada kemanusiaan. Sehingga apa yang terjadi ketika tidak sesuai dengan kehendak manusia, kita buang, kita tidak taat, kita singkirkan firman Tuhan itu. Tetapi kalau kita memelihara pikiran kita, menguduskan pikiran kita dengan pikiran Kristus, mengenakan pikiran Kristus, hati Kristus atau karakter Kristus, maka kita akan menangkap semua firman Tuhan sebagai hal harta yang berharga untuk menjadi panduan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita tidak beriman seperti cara berimannya 3 orang Kristen. Yang satu ada orang Kristen yang beriman dengan akalnya. Yang masuk akal, dia yakin. Yang tidak masuk akal, dia garis-garis. Dia tidak percaya. Atau seorang Kristen yang beriman, tetapi hanya untuk kepentingan sementara. Karena bangkrut perusahaannya, karena sakitnya tidak sembuh-sembuh dengan dokter, baru dia beriman, luar biasa. Tetapi hanya untuk kepentingan sementara. Selesai, tidak bangkrut, tidak sembuh. Setelah sembuh, selesai, dia tinggalkan Tuhan juga. Seorang yang bernasar akan masuk Kristen, kalau dia sembuh. Dipanggillah penatua, lalu penatua bukan pendeta yang dia panggil. Penatua itu tumpang tangan dalam sakitnya, lalu sembuh orang itu. Setelah dia sembuh, dia lupa nasarnya untuk menjadi Kristen. Dan setelah 3 bulan dia nikmati kesembuhannya, dia sakit sedikit aja tersandung, mati saudara. Dia mau coba main-main dengan Tuhan.
Itu kemudian ada lagi orang Kristen yang beriman lain lagi. Luar biasa, tidak akan pernah murtad. Kalau kita suruh murtad pun tidak akan. Tawarkan murtad, tidak akan. Tetapi saudara, dia melompat dalam gelap. Dia gelap. Kalau ditanya tentang Yesus, dia tidak tahu mempertanggungjawabkan imannya. Anak-anaknya di rumah tanya, Pak, bagaimana mungkin kita sembah Yesus itu manusia? Dia tidak bisa memberikan pencerahan atau menjelaskan imannya kepada anaknya. Pak, kata pendeta di sana, baptisan yang benar adalah baptisan selam. Kita sesat. Ada ibu, ini saya angkat karena ada ibu pernah diaken di suatu jemaat. Anaknya turun di Kendari, didoktrinasi di Kendari 3 bulan. Dia pulang, dia hakimi mamanya, diaken mamanya di jemaat. Jemaat besar di daerah Kolaka. Kita sesat ternyata. Cara baptisan yang benar dalam Alkitab diselam, bukan dipercaya, kita berdosa, bertobat Dia suruh mamanya bertobat pada diaken mamanya. Dia baru 3 bulan turun. Nggak tahu di Kendari ini ada kursus gitu-gituannya, kursus doktrinnya. Kenapa anak-anak kalau habis turun di Kendari dan pulang di kampung, dia pulang hakimi orang tuanya. Ini diaken nggak bisa memberikan penjelasan. Saya tahu itu karena saya ikuti dalam suatu seminar di tempat itu. Lalu dia bertanya dan dia curhat ini ibu. Nah, bisa memberikan penjelasan kepada. Ada orang Kristen yang model imannya gitu. Luar biasa dia percaya Yesus. Tapi ketika anaknya tanya tentang siapa Yesus. Kenapa orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Tidak bisa beri penjelasan. Itu namanya kita beriman tapi gelap. Beriman dalam gelap. Jangan kita beriman begitu. Yang kedua, bagaimana hidup tetap tumbuh di tengah kemustahilan atau dalam kondisi yang sulit. Yang kedua, selain iman maka penuhlah hati, pikiran, dan hidup kita dengan pengharapan. Kata Ibrani pengharapan itu adalah sau. Bagaikan kapal itu saunya. Dia yang akan mencoba untuk menahan itu kapal. Sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang laut. Oleh badai apapun. Dengan sau itu kapal akan tetap berdiri kokoh di tengah laut. Tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan. Itu sau. Itu pengharapan. Karena itu saudara-saudara, peliharalah pengharapan itu dalam hidup kita. Bukan sekadar beriman, tetapi juga pengharapan dipelihara. Pengharapan adalah menempatkan Allah yang menjadi sumber perencanaan dalam hidupmu. Allah, semua rencana kita bawa kepada rancangan Tuhan. Karena Yakobus itu dia berkata, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu. Orang yang punya pengharapan, maka semua rencananya, semua apapun yang akan dia lakukan, pasti dia letakkan kepada Tuhan. Dia bawa kepada Tuhan, Tuhan ini rencanaku. Kau berkati supaya menjadi rencana Tuhan. Kedua, orang yang penuh pengharapan atau memelihara pengharapan adalah orang yang akan menempatkan hidupnya pada pengendalian Allah. Sehingga bukan dia lagi, kata Rasul Paulus, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya bahwa Allah yang akan mengendalikan hidupnya. Tapi ini agak sulit saudara. Karena ada banyak orang yang tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang mau mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi hari ini saya katakan kepada saudara, bagi orang yang penuh pengharapan adalah orang yang siap dikendalikan oleh Tuhan. Dimanapun Tuhan mau tarik hidup kita, mau bawa hidup kita, kita ikut. Sebab di balik itu, sekalipun kita tidak suka kadang-kadang, sebab di balik itu ternyata ada rancangan Tuhan yang indah. Kita pasti punya kesaksian masing-masing. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bahwa ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dan Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka jalan hidup kita akan dituntunnya, dipeliharakan sampai kita tiba pada satu tujuan. Ketiga, dia tidak sekedar mengendalikannya, tetapi dia memelihara, saudara. Sehingga semua gelombang-gelombang persoalan dalam kehidupan ini tidak akan membuat kita kacau, terhempas, tapi hidup kita tetap tegak. Yang ketiga, atau yang terakhir, seseorang tetap bertumbuh dalam kemustahilan atau dalam situasi yang sulit. Kita lihat, kita belajar dari teks pembacaan kita, bagaimana ketika Abraham melihat Tuhan hadir, tiga malaikat Tuhan hadir. Lalu dia langsung untuk memberikan tumpangan pertama. Yang kedua, dia melayani, memberikan makan, melayani. Kalau kita simpulkan dari sikap Abraham ini adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan di sini adalah memberi hidup saudara dan saya untuk pekerjaan Tuhan. Bukan saja pendeta, bukan saja penatua diaken, tetapi kita semua yang dipanggil dan dikuduskan oleh darah Kristus. Maka melayani dia adalah tanggung jawab kita, tugas dan panggilan kita. Tidak ada pilihan kita untuk lari untuk tidak melayani Tuhan.
Karena itu adalah panggilan kita, panggilan gereja. Kecuali Anda keluar dari Kristen atau tidak mengikuti Yesus lagi. Tapi selama kita mengikuti Yesus, maka hidup Yesus telah mengubahkan hidup kita. Maka hidup Yesus telah menguduskan kita. Pengorbanannya telah menguduskan kita. Sehingga hidup kita tidak ada pilihan kecuali memberi diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Supaya kelebaran kerajaannya atau kerajaannya tersebar di muka bumi ini. Nah itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama, memberi hidup kita. Tetapi ada banyak orang Kristen yang gagal dalam tataran ini. Bukannya memberi diri untuk pekerjaan Tuhan jalan. Tetapi ada banyak orang Kristen, tidak terkecuali juga majelis atau pendeta, malah menjadi penghalang untuk program. Ada satu gereja, ada satu jemaat. Tiba-tiba ada orang lain, bukan orang Kristen, bukan anggota jemaat di situ, datang melapor ke ibu pendeta. Ibu pendeta, mama saya meninggal. Dia tidak terdaftar di gereja manapun. Tapi sampai akhir hidupnya dia berpesan dia Kristen. Karena dia sudah tua, tidak bisa jalan. Karena itu ketika dia meninggal berarti dia meninggal dalam Kristen. Saya mau melapor ke jemaat, tidak ada terdaftar. Maka di jemaat terdekat saya melapor. Saya mohon ibu pendeta bisa layani, dimakamkan mama kami secara Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibu pendeta kumpul semua majelis, rapatlah terjadi. Terjadilah kekacauan di rapat itu. Karena pikiran manusia berbenturan dengan pikiran Tuhan. Ada majelis yang luar biasa pengalaman organisasi secara dunia. Tidak bisa. Karena kita tidak programkan untuk orang kita berdiakonia di luar Kristen, di luar jemaat ini. Program diakonia kita adalah khusus untuk anggota jemaat. Yang bukan anggota jemaat tidak berlaku diakonia. Ini luar biasa. Lalu ibu pendeta mengarahkan, Pak, ini situasi berbeda. Ini kita pakai sebagai alat kesaksian. Silakan Pak Marturia. Tolong dipikirkan bagaimana supaya bisa kita melalui kesaksian ini kita bisa tarik diakonia untuk kita berdiakonia juga. Masih banyak. Lalu ibu pendeta tidak kalah untuk memberikan argumentasi sehingga yang kuat-kuat organisasi ini mulai melemah dan pada akhirnya mereka turun. Segenap jemaat totalitas turun untuk melayani dan terjadi kesaksian yang luar biasa karena ternyata di desa itu tidak pernah melihat caranya Kristen beribadah. Tidak pernah mendengar berita Alkitab tentang Kristen. Dan mereka, Pak Ibu Pendeta katakan luar biasa kita jadi kesaksian. Karena semua orang-orang datang untuk menonton pertunjukan saudara. Dan Ibu Pendeta memberikan khotbah, memberitakan firman Tuhan, kebenaran. Menjadi saksi mereka. Ini yang saya katakan ada banyak orang. Dengan pikiran manusianya tadi, bukannya untuk bisa memungkinkan bagaimana gereja ini bisa bersaksi. Bagaimana tugas panggilan gereja ini bisa jalan. Tetapi sebaliknya banyak yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Kita eksklusif di dalam. Dan sulit untuk kita keluar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari Abraham bagaimana dia curahkan seluruh kekayaannya untuk melayani ini. Melayani tamu-tamu tadi. Sehingga pada saat itu dia jadi berkah bagi tamu tadi. Ini semua oleh karena fokus dia punya iman, pengharapan dan dia sudah diubahkan oleh Tuhan sehingga dia mampu untuk bisa melayani, memberi dirinya, memberi hartanya untuk pelayanan. Dan ini adalah bagian kita saudara. Ada 3 hal bagaimana kita bisa untuk tetap hidup dan bertumbuh dalam situasi yang sulit. Pertama, pelihara iman, pengharapan dan melayani Tuhan. Persembahkan hidup saudara, pakai hidup saudara untuk melayani Tuhan. Mari kita pakai apa yang kita miliki, seluruh potensi yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah tentang pelayanan khususnya. Coba saudara ke Jakarta. Saya tidak tahu apa semua orang Jakarta sudah berpikir demikian. Saya pernah ke Jakarta tahun 2014. Saya pergi ke teman yang sangat akrab. Ketika kita selesai pertemuan, 1 hari itu tiket kami nanti besok. 1 hari itu kita butuh untuk tambahan tiket, tapi agak mahal waktu itu. Kita mau sambung itu hotel. Itu waktu itu kita tanya-tanya harus ada 1.200.000. Pada zaman itu agak berat sih, tidak ada dana. Lalu saya telepon teman akrab ini waktu kuliah. Ibu, bisa nggak saya numpang 1 malam di rumahnya ibu? Oh bisa, mari Pak, mari sini. Saya datanglah, Jakarta Pusat. Kemudian kita bertemu, bayangan saya saudara, saya bawa tas masuk, langsung diarahkan ke kamar. Lalu dia bilang begini,
Minta maaf Pak Pendeta. Kami antar ke hotel ya Pak. Kenapa di hotel? Minta maaf Pak Pendeta, kami di sini tidak punya ruangan tamu lagi. Jadi ruangan kami ini hanya untuk ruang keluarga. Paling dekat yang bisa kami tampung hanya orang tua dengan saudara kandung. Kalau sudah sepupu, apalagi orang lain, apalagi teman, tidak ada lagi. Mereka tidak ada, rupanya kalau di Kendari masih ada, kita bikin 1-2 ruang tamu ya, kamar tidur tamu begitu. Di Jakarta rupanya tidak ada lagi. Jadi orang-orang yang berada ini sudah mengontrak hotel. Kalau ada tamu mereka, itu dibawa ke hotel. Bagus sih juga. Hanya kekeluargaannya hilang kan gitu. Kalau kita tinggal sama-sama kita bisa sharing, kita bisa bercakap, kita bisa dan seterusnya. Tapi dengan itu kita dibuang gitu. Saya sih sukacita aja karena mendapat tumpangan ini. Tapi nggak nyaman gitu ya. Saya berpikir kalau mau tahu hotel, lebih baik saya cari uang aja. Saya bayar hotel sendiri gitu kan. Nah gitu. Itu kekeluargaannya mulai hilang. Individualisasi yang tinggi. Sehingga tidak ada pelayanan lagi di sana. Bandingkan yang datang pendeta, tidak mungkin kita curi. Kecuali kalau ada pendeta yang sering curi juga sih. Mungkin pengalaman dia pernah menampung pendeta yang mencuri ya. Tapi kalau saya sih, kalau pendeta yang datang, sampai kamar anak-anak saya kosongkan. Karena pernah suatu saat di Bekasi, saya datang, tidak ada kamarnya juga sih. Tapi dia bilang, Pak Pendeta sini, tidur sama kamarnya anak-anak. Tidur, biar kamarnya anak-anak, kita sukacita kok. Gitu kan. Kita tinggal bersama mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita pada tataran pelayanan. Untuk menjadikan hidup kita berkat bagi sesama. Kadang-kadang sulit. Situasi, kondisi lebih mempengaruhi daripada kehidupan kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, maka 3 hal ini menjadi penting untuk kita tetap bertahan pada kemuliaan sehingga kita tidak seperti Sarah. Kita tidak seperti Abraham yang kurang percaya atau tidak percaya. Kita tidak seperti Sarah yang menertawakan firman Tuhan atau keputusan Tuhan. Tetapi kita seperti Abraham yang telah diubahkan sehingga menjadi julukan atau mendapat julukan Bapa orang percaya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian dan menjadi alat di tangannya untuk kemuliaan dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Selesai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan doa syukur. Tapi sebelumnya mungkin ada vokal grup atau kor, silakan. Ya, kalau tidak ada, mari Bapak Ibu, sidang jemaat kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syukur syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan masih memungkinkan kami untuk duduk di rumah-Mu yang kudus. Kami sudah memuji-muji menyembah Engkau. Bahkan kami sudah mendengar sabda kebenaran yang kembali menguatkan kami. Supaya kami menjalani kehidupan ini tetap pengiringan kami kepada Kristus. Dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun. Yang sulit kami terima secara manusia. Tetapi kami tetap tegak, berdiri teguh. Dan hidup kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hidup kami sepekan yang telah kami lalui. Kami bekerja berkarya dalam pertolongan-Mu, dalam berkat-berkat-Mu. Dan kami datang mensyukuri semuanya. Seraya kami datang berserah kepada Tuhan untuk sepekan hidup kami ke depan. Tuhan akan menyertai, melindungi dan menolong kami. Melewati hari-hari hidup kami yang Tuhan masih percayakan. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, karya kami. Seluruh aktivitas kami. Tuhan pakai kami sebagai alat di tangan-Mu untuk mengerjakannya dalam takut Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Berkati rumah tangga kami ya Tuhan. Taruh damai sejahtera dan kerukunan di dalam rumah tangga kami. Sebab janji firman-Mu kesanalah berkat-Mu diperintahkan. Kami berdoa buat anak-anak kami. Cucu-cucu kami. Keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan menyediakan terbaik bagi mereka. Yang berjuang di bangku studi Tuhan berikan pengetahuan hikmat dan bijaksana. Supaya mereka sukses di tangan Tuhan. Yang berada dalam pekerjaan dimanapun mereka berkarya, Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Supaya mereka menjadi berkat dalam setiap karya dan kerja mereka. Bagi orang-orang yang kami kasih yang ada di tempat jauh dimanapun mereka berada, kami berdoa. Kiranya Tuhan hadir melawat, menyertai dan memberkati hidup mereka.
sebagaimana Tuhan melawat, menyertai, dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang berdoa padamu pada saat ini, buat anak-anakmu di jemaat ini yang berulang tahun atau bertambah usia. Kami berdoa untuk Owi Silitonga yang berada di Rayon 1. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan di minggu ini. Bapak Agustato dan Hastriani, Bapak Elias Este dan Reni Magdareta, Bapak Antonius Malisa Hode dan Mariani Rombealo, Bapak Firdaus Mesak Obed Demaindo dan Yunita Sari. Kami berdoa buat yang ulang tahun pun, ulang tahun pernikahan, Tuhan hadir untuk menyambut syukur mereka menjadi persembahan hidup di hadirat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan yang akan menambahkan usia. Seiring dengan itu Tuhan tambahkan dan kuatkan iman pengharapan mereka. Dan seluruh usia dan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada mereka, persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu dalam hidup mereka. Sehingga hari lepas hari mereka hidup dalam berkat-Mu, kasih karunia, dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami berdoa buat Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Karel Kamba, Ibu Lepran Kalayang, Bapak Markus Rombe. Kami berdoa bagi mereka yang dalam proses pemulihan dan yang sedang sakit, sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Bapak Mayer Tandi Payung di Batra Mas, Simon Gau di Makassar, Ibu Yoni Rumah Sakit Nusina Makassar, Ibu Mince Dandi di Rumah Sakit Selamaris Makassar, istri Bapak Domingus Yakob yang diopname di Rumah Sakit Santa Ana. Bagi anak-anak Tuhan yang sedang dalam pemulihan pun, yang sedang sakit, kami berdoa Tuhan hadir untuk menjamah tubuh mereka, memberkati obat-obatan, perawatan, para medis, supaya mereka mendapat pemulihan hanya dari Tuhan, dan kembali mereka mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa bagi pelayanan sepekan di jemaat ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta mereka berdua, Pendeta Elasar, Pendeta Martinus sekeluarga, bahkan seluruh penatua diaken di jemaat Rakyat Labora. Tuhan perlengkapi dengan talenta dan karunia hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka melayani jemaat, memelihara iman jemaat-Mu dalam iman dan pengharapan yang kuat dan teguh. Dan mereka boleh menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan di jemaat ini lewat setiap pelayanan mereka. Kami berdoa untuk seluruh pengurus kategorial, tim-tim panitia yang telah terbentuk. Kami berdoa Tuhan buat seluruh kehidupan keluarga besar Jemaat Rakyat Labora di pekan yang akan datang, Tuhan menyertai dan memberkati. Pelayanan di tingkat klasis dan sinode PGI. Kami berdoa buat pemerintah bangsa kami, dari pusat sampai ke pelosok perdesaan. Kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat, supaya baik pemerintah, aparat keamanan, mereka boleh melaksanakan tugas mereka bagi keamanan di negeri ini, bagi kesejahteraan dan damai, supaya kami bebas mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang bertata di surga, ketika kami berpisah satu dengan yang lain, dari tempat ini biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu menuntun, menyertai kami. Boleh tiba di rumah masing-masing, boleh beraktivitas pekan ini, dan Tuhan yang akan menghantar kami pada pekan datang untuk kembali memuliakan, memuji dan mengagungkan Engkau. Ini doa kami Tuhan. Ini pergumulan-pergumulan, perencanaan-perencanaan pribadi kami. Kami datang Bapa di hadirat-Mu. Inilah kami Tuhan. Inilah doa kami, harapan kami, kerinduan kami. Ada pergumulan, ada persoalan. Tapi hari ini kami bawa di bawah kaki salib Kristus. Kau yang akan memampukan kami untuk keluar dari dalamnya. Dan kami menjadi pemenang dalam seluruh hidup kami. Bersama Kristus kami hidup dan nama-Mu dimuliakan. Terpujilah Kristus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Warta jemaat oleh Majelis Jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mohon perhatian sejenak. Kita sama-sama akan melihat warta jemaat kita pada hari ini Minggu tanggal 17 September tahun 2023.
Untuk pada poin 3, ibadah rumah tangga tidak ada perubahan yang berlaku pada rayon 5, rayon 4, rayon 1, dan rayon 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang bertambah usia pada hari ini dan seminggu ke depan. Juga selamat kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan. 4 keluarga, kiranya berkat sukacita yang saudara terima dan keluarga terima senantiasa menyertai saudara. Untuk penyampaian dari Komisi Marturia dalam menyambut perayaan Natal tahun 2023 ini, diharapkan pengurus dan anggota paduan suara untuk mempersiapkan diri, dan latihan paduan suara akan dimulai pada minggu depan 24 September 2023 setelah ibadah jam ketiga atau jam 7 malam. Juga bagi koordinator rayon supaya dapat mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan atau latihan paduan suara di rayon masing-masing. Yang berikutnya, anggota jemaat yang pindah. Nama Kepala Rumah Tangga, Bribtu Nilman Rombe, SIP. Anggota keluarga, Yuanita, istri, dan anak Hana Elia Theodora Kila. Dari rayon 1, dan pindah ke jemaat Gep Sultra Jemaat Una Asi Kolaka. Terima kasih atas kebersamaan yang telah dibina bersama Jemaat Oret Labora kepada keluarga Bribtu Nilman Rombe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bergabung di jemaat yang baru di Jemaat Unasi Kolaka. Dan yang terakhir, jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua ini, laki-laki 73 orang, perempuan 86 orang, jumlah 159. Demikian warta jemaat, atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, untuk menutup ibadah ini saya undang kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 424 bait 1, 2 dan bait 4 setelah berkat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam hidupmu. Lakukanlah firman Tuhan dan sekarang arahkanlah hatimu, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah pada siang hari ini, kita menyanyi dengan Kidung Jemaat 424 bait yang keempat. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini bersama pendeta dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.